Selamat pagi, selamat bergabung kembali di Morning with the Word pagi hari ini. Kita mau renungkan apa yang jadi janji Tuhan di Alkitab, apa yang jadi isi hati Tuhan di Alkitab. Dan kita memulai pagi kita dengan janji Tuhan, firman Tuhan, perkataan Tuhan yang selalu memberkati, menguatkan, meneguhkan, bahkan menyemangati setiap kita. Haleluya. Selamat bergabung semua yang sudah mulai bergabung. Puji Tuhan, sebelum lebih jauh lagi kita bahas firman Tuhan, sebelumnya kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan buat pagi ini, buat kebaikan-Mu, buat berkat-Mu, kasih-Mu yang baru yang akan Tuhan tunjukkan hari ini buat kami. Dan kami mengucap syukur Tuhan Yesus, di pagi ini kami percaya untuk nafas kehidupan yang baru, kasih setia yang tidak habis-habisnya buat setiap kami. Sebentar kami renungkan apa yang jadi isi hati Tuhan, janji Tuhan buat setiap kami di pagi ini. Tuhan kuatkan setiap kami, berkati semua yang sudah bergabung di Morning with the Word. Dan Tuhan Yesus, Roh-Mu, kemuliaan-Mu, kuasa-Mu, hadir memberkati setiap kami. Dalam nama Yesus kami doa, haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom. Oke, semua yang sudah gabung, selamat pagi. Tuhan Yesus baik buat setiap kita. Pagi ini kita mau renungkan, beranjak dari perbincangan teman saya, tanya sama teman yang satu. Dia bilang, gimana hari ini? Bagaimana hari ini? Apa kabarnya hari ini? Lalu jawab dia gini, hari ini biasa aja sih, nggak ada yang spesial, nothing spesial. Ya, gue sih biasa aja. Nothing special. Nah, saya rindu setiap kita membuang. Pagi ini kita membuang pemikiran bahwa buat hidup kita tidak ada yang spesial, hari kita tidak spesial, saya tidak spesial, biasa aja. Dan saya percaya ini yang mau iblis tanamkan di pikiran kita bahwa hari-hari kita biasa-biasa saja, karena kita orang yang biasa-biasa aja, karena kita nggak spesial, kita biasa-biasa, kita mediocre. Ya, itu yang iblis saya percaya ini suara bukan dari Tuhan. Dan biarlah setiap kita tidak berpikir seperti itu, biarlah setiap kita tidak memperkatakan hal itu. Dan terimalah realita bahwa saudara dan saya adalah anak-anak kerajaan sorga, amin. Saudara dan saya spesial. Saudara dan saya anak-anak Tuhan yang maha tinggi, amin. Saudara dan saya spesial, karena saudara dan saya spesial, hari-harimu juga pasti spesial. Terimalah hari ini bahwa kita ini spesial di mata Tuhan. Kita ini luar biasa, kita di atas bukan di bawah, kepala bukan ekor. Dan kita ini imam dan raja, kita imamat yang rajani. Pilihlah untuk percaya apa yang Tuhan katakan. Buang pemikiran yang salah dan ketahuilah hidup saudara dan hidup saya memiliki panggilannya Tuhan. Memiliki tujuan dari Tuhan. Yeremia 1 ayat 5 menggambarkan hal itu. Yuk kita lihat Yeremia 1 ayat yang kelima. Alkitab bilang seperti ini. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Jadi bagi Yeremia di sini dikatakan sebelum engkau keluar dari kandungan ibumu, masih ada dalam kandungan ibumu, sebelum keluar dari kandungan ibumu, aku mengenal engkau, kata Tuhan. Lalu kata Tuhan, aku telah menguduskan. Jadi Tuhan punya purpose, Tuhan punya tujuan buat Yeremia. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Tuhan telah memiliki tujuan bagi Yeremia, bahkan sebelum Yeremia lahir ke dunia ini. Dan sebagai hamba Tuhan saya mau katakan buat setiap anak Tuhan, buat saudara, saudara spesial. Kenapa? Karena sebelum saudara lahir, sebelum saudara keluar dari kandungan ibumu, ketika saudara masih ada dalam kandungan, Tuhan telah mengenalmu. Bukan hanya telah mengenalmu, Tuhan telah memiliki tujuan buat hidupmu. Tuhan telah menetapkan tujuan buat hidupmu. Jadi lewat pemikiran ini kita mau patahkan setiap perkataan yang berkata kita nggak spesial. Kamu nggak spesial, kamu biasa aja.
hari-harimu biasa aja. Dengar baik, kamu spesial. Tuhan telah memiliki panggilan. Tuhan telah memiliki tujuan. Tuhan menaruh tujuan di hidupmu. Jadi kamu spesial. Kamu punya tujuan dalam hidup. Bahkan kemuliaan yang Tuhan taruh di hidupmu, Alkitab bilang 1 Yohanes 4 ayat yang keempat, bahwa roh yang ada di dalammu, roh yang ada di dalammu, kemuliaan yang ada di dalammu, berkat yang ada di dalammu, lebih besar dari apapun yang ada di dunia ini. Jadi begitu saudara dan saya begitu spesial di mata Tuhan. Amin. Karenanya saya mau patahkan, kita mau buang setiap pemikiran yang berkata, kita biasa aja, hari-hari kita biasa aja. Kita mau katakan setiap hari dalam hari kita spesial. Karena kita spesial di mata Tuhan. Amin. Sehingga apa yang kamu lewati juga pasti spesial. Amin. Nah, Tuhan mau saudara merasa seperti ini. Tuhan mau saudara merasa spesial di mata Tuhan. Walaupun mungkin orang-orang di sekitarmu ataupun setiap keadaanmu tidak membuatmu merasa spesial. Tapi pagi ini Tuhan mau kamu merasa spesial. Bahkan kalau kita baca Yakobus 1 ayat 17 dibilang seperti ini. Setiap pemberian yang baik, setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Ayat 18. Atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran supaya kita pada tingkat tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Bahkan Yakobus 1, 17, 18 katakan kamu pemberian yang baik. Saudara dan saya pemberian yang baik. Saudara ada di tengah-tengah keluargamu, saudara adalah hadiah dari Tuhan, pemberian yang baik buat keluargamu. Saudara ada di dunia ini, saudara adalah pemberian yang baik buat dunia ini. Saudara di mata Tuhan begitu spesial. Tuhan punya tujuan, Tuhan punya panggilan buat hidupmu. Amin. Kita spesial, amin. Saudara dan saya spesial, amin. Bahkan saudara ada di tengah-tengah kotamu, itu saudara merupakan bagi Tuhan, dalam pandangannya Tuhan, saudara adalah hadiah, pemberian yang baik buat kotamu. Di tempat kerja di mana engkau berada, buat di mata Tuhan, saudara adalah pemberian, hadiah buat tempat kerjamu, pemberian yang baik. Karena saudara dan saya di mata Tuhan begitu spesial, begitu luar biasa. Nah, Tuhan mau saudara merasakan hal ini. Saya percaya kalau saudara rasakan hal ini, saudara pasti punya cara pandang yang beda tentang dirimu. Pasti tindakanmu nanti beda. Besok kita akan bahas hal ini. Tapi pagi ini saya mau tanamkan dulu, kita mau buang pemikiran bahwa kita nggak spesial, hari-hari kita biasa aja. Jalani hari ini, sambut pagi ini dengan perasaan bahwa kita spesial di mata Tuhan. Kita dirindukan Tuhan. Amin. Bahkan Tuhan rindu bersama-sama saudara. Tuhan gak sabar menantikan bahwa kita akan berkumpul dalam kerajaan surga. Ingat di dalam kisah Rasul Lukas, di kisah Lukas 15, maksud saya kisah anak bungsu. Yesus kasih perumpamaan, ini perumpamaan dari Yesus. Yesus menggambarkan ada anak bungsu yang terhilang, kemudian dia pulang ke rumah bapaknya. Alkitab catat dari jauh bapaknya lihat dia. Tapi teks lain bilang dari samping ujung mata bapaknya melihat dia. Jadi masih jauh sekali. Tapi bapaknya telah memperhatikan. Ada ayat lain bilang begini, bapaknya selalu jalan di depan, lihat ke kanan, ke kiri, lihat dari kejauhan menunggu anaknya pulang. Waktu anaknya pulang, Alkitab mencatat Yesus kasih perumpamaan seperti ini. Oh, ketika anaknya pulang, bapaknya yang lari ke arah anaknya. Jadi bapaknya sangat merindukan anaknya. Nah, lewat perumpamaan ini, Tuhan mau saudara dan saya ngerti isi hatinya Tuhan, perasaannya Tuhan buat hidupmu. Hidupmu itu begitu spesial di mata Tuhan. Tuhan itu lari kepadamu gitu. Tuhan itu pengen peluk kamu. Karena kamu itu luar biasa. Kamu disayang Tuhan. Kamu kesukaan baginya. Kamu spesial. Jadi kita mau buang pemikiran kita biasa aja. Hari-hari kita biasa aja. Kita mau buang itu. Pagi ini Tuhan mau kita merasa spesial. Tuhan mau kita merasakan apa yang Tuhan katakan. Melalui perumpamaan, melalui
janji-janji yang kita baca tadi, Tuhan mau kita rasakan hal itu. Dan saya percaya kalau saudara merasakan hal itu, perasaanmu akan beda, akan ada damai sejahtera, akan ada sukacita, semangatmu akan beda, dan sambutlah hari ini hari yang spesial buat hidupmu. Amin. Kamu spesial. Ini akan mengubah caramu memandang pada dirimu sendiri, caramu berperilaku, caramu menghadapi hari ini, itu akan mengubah semuanya. Kamu spesial. Saya ulang, kamu spesial. Oke, selamat pagi. Terus maju dalam Tuhan. Tuhan Yesus berkati setiap kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu, buat berkat-Mu, buat kebaikan-Mu. Kami bersyukur untuk apa yang Tuhan ingatkan buat kami. Walaupun mungkin lingkungan, keadaan membuat kami merasa nggak spesial. Tapi pagi ini kami bersyukur Tuhan mau kami merasakan bahwa kami spesial di mata Tuhan. Kami disayang Tuhan. Kami kesukaan buat Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus berkati semua yang sudah gabung, sudah hadir. Dalam nama Yesus kami doa, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati semuanya. Ibu Jen, Tuhan berkati. Dan Denis Yobel, Tuhan berkati. Pastor Aditya, Tuhan berkati. Ibu Iwi, Tuhan berkati. Ibu Upi, Tuhan berkati. Eva dari Surabaya, saya doa mamanya sudah sembuh oleh bilur darah Yesus, sudah sehat. Sudah sembuh, sudah diberkati Tuhan. Eva diberkati. Eken diberkati. Oke. Semua Devi Tuhan berkati. Yang gak sebut satu persatu namanya. Tapi pagi ini ingat baik. Kamu spesial. Hari ini spesial. Hari-harimu spesial. Kamu spesial bagi Tuhan. Tuhan berkati setiap kita. Dan Shalom.